Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Kak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu sesuai jadwal kita. Tapi sebelum memulai, pada kegiatan kita hari ini, angka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan, berdoa selesai. Ya, santai saja dan agar kita lebih akrab lagi, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan saya Muhammad Rizal Nugraha, biasanya dipanggil Rizal. Saya merupakan salah satu mahasiswa bimbingan konseling di salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Indraprasta PGRI. Silakan Ananda Putra, kenalkan diri secara lengkap. Oh iya, Kak, perkenalkan nama saya Putra Ditya Nugraha. Saya siswa kelas 10 asal sekolah dari SMK Negeri 1 Rancah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Ya, syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, apakah Ananda Putra ini, menemui saya dalam proses konseling ini atas keinginan sendiri atau ada pihak lain yang menyuruh? Saya datang ke sini atas keinginan sendiri, Kak. Setelah saya melihat poster yang Kakak bagikan, saya menjadi tertarik untuk melakukan konseling. Sebelumnya sih saya juga sempat mengetahui informasi dari berbagai macam media sosial. Jika mengalami permasalahan dan ingin menyelesaikannya, maka bisa melakukan proses konseling dengan para ahlinya. Oh iya, betul sekali. Seperti yang Anda katakan, ya sebenarnya sih, benar yang Anda katakan ini, namun sebenarnya juga Ananda Putra juga bisa kok kalau misalnya mau melakukan konseling di sekolah. Karena kan, di sekolah juga ada guru BK kan. Nah, itu guru BK juga merupakan seorang ahli dalam bidang, melakukan konseling. Jadi, jika misalnya di sekolah Ananda Putra ini ada siswa-siswanya yang memiliki masalah, maka bisa datang ke ruang BK untuk melakukan konseling dan meminta bantuan dari guru BK di sekolah. Tapi sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih atas ketersediaan Ananda Putra yang mau melaksanakan konseling bersama saya. Sebelumnya saya juga ingin bertanya dulu nih, apakah Ananda Putra sudah pernah ke ruang BK di sekolah, sudah melakukan proses konseling? Belum pernah, Kak. Oh iya, belum pernah ya. Ya mungkin nanti, setelah di sini Ananda Putra bisa berkonseling lah bersama guru BK di sekolahnya ya. Karena guru BK Ananda Putra itu di sekolah merupakan tenaga ahli juga, jadi setidaknya, beliau memiliki ilmu dan dalam melakukan bimbingan dan konseling secara utuh. Sebelumnya saya juga ingin bertanya, apakah Ananda Putra tahu apa itu konseling? Kalau menurut saya sih ya, Kak, konseling itu proses pemberian bantuan Hmm? untuk memecahkan suatu masalah-masalah, Kak. Oh iya, bagus sekali. Ya jadi, benar ya, jadi konseling itu merupakan salah satu layanan yang membantu, siswanya atau peserta didiknya yang sedang menghadapi masalah atau sulit gitu dalam mengambil keputusan, agar nantinya mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya, Menurut Kak. kamu apa peranan konselor atau konseli dalam proses konseling ini? Untuk itu sih saya kurang tahu, Kak. Iya, kurang tahu ya. Ya, kalau gitu saya jelaskan dulu ya. Jadi di sini tuh saya berperan sebagai konselor atau fasilitator dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan masalah konseling itu sendiri yaitu Ananda Putra untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Ananda Putra ini hadapi. Nah, sedangkan Ananda Putra sendiri di sini sebagai konselor ya atau klien yang berperan aktif untuk mengemukakan masalahnya dan latar belakang masalah, serta mengkaji sebagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan Ananda Putra ini. Oh iya, Kak, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini,
Tapi apakah masalah saya ini akan diketahui oleh orang lain, Kak? Oh iya, itu kamu nggak perlu khawatir ya. Perlu kamu ketahui juga bahwa dalam setiap proses konseling itu ada yang namanya kode etik, ya, yang salah satunya itu adalah asas kerahasiaan, yang mana, masalah yang Anda ungkapkan ini, itu akan dijaga kerahasiaannya gitu. Jadi Anda nggak perlu khawatir, eee, sebab kami itu para calon konselor dan juga seorang konselor di sekolah itu memiliki etika gitu untuk menjaga kerahasiaan masalah dari konselingnya. Ya, jadi walaupun saya juga belum mendapatkan predikat sebagai konselor, tapi saya diajarkanlah hal tersebut untuk selalu menjaga kerahasiaan dari, klien gitu. Oh, oke Kak, terima kasih. Saya merasa lega ya mendengarnya. Ya, saya juga berterima kasih karena Ananda telah bersedia gitu untuk melakukan konseling dan mendengarkan penjelasan saya tentang konseling ini. Ya Baiklah, Kak, sama-sama. ya, baiklah sekarang, eee, mungkin Anda bisa coba ceritakan, apa yang menjadi masalah Ananda ini? Ya, jadi begini Kak, terkait masalah saya ya, yaitu saya merasa cemas sih dan tegang karena pengalaman saya di masa lalu. Oh, gitu. Sekarang apa yang coba kamu harapkan dari proses konseling ini? Yang saya harapan, yang saya harapkan sih ya, saya ingin agar masalah saya cepat selesai aja dan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya alami ini Kak. Oh, gitu. Ya, kalau gitu saya merasa sangat senang karena Ananda memiliki semangat yang tinggi ya untuk menyelesaikan masalahnya. Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau kita sepakati dulu waktu yang, akan ditentukan. Ya, jadi biasanya dalam proses konseling ini akan memakan waktu, sekitar 45 menit ya untuk per sesinya. Tapi jika Anda lebih terbuka gitu dalam menyampaikan atau mengungkapkan masalahnya, serta aktif gitu, mengungkapkan pendapatnya dan, itu akan memperbesar kemungkinan, durasi atau waktu yang diperlukan itu lebih singkat lah gitu. Tapi jika Anda pasif gitu, tertutup, tidak kurang terbuka gitu kan, mungkin itu akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Bagaimana, pendapat Anda? Apakah setuju, dengan waktu yang ditetapkan? Oh, oke Kak, saya setuju. Saya berharap agar masalah saya ini cepat terselesaikan. Iya. Baik, setelah kita menyepakati waktu, yang akan kita gunakan, coba Ananda Putra ceritakan, secara lebih dalam lagi, apa yang menjadi masalah dan mengganggu pikiran Ananda Putra ini selama selama ini? Ya, jadi begini Kak, beberapa minggu ke belakang saya selesai melaksanakan ulangan di sekolah. Tetapi saya selalu merasa cemas dan tegang. Terlebih lagi hal ini juga saya rasakan ketika akan menghadapi suatu ujian Kak. Oh, kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan Ananda ini selalu merasa cemas gitu dan juga tegang? Begini Kak, saya selalu merasa cemas dan tegang ketika sebelumnya dan selesai menghadapi ujian itu karena saya takut dengan hasilnya Kak. Oh, jadi kamu itu takut nggak berhasil gitu kan ya? Kenapa kamu Iya. berpikiran seperti itu? Begini Kak, saya trauma, merasa trauma dengan pengalaman dulu saya Kak. Memangnya apa pengalaman Ananda yang membuat, merasa trauma? Saya pernah mendapatkan nilai paling jelek Kak. Oh, jadi kamu merasa trauma karena pengalaman kamu itu ya? Iya. Apakah, Ananda sudah melakukan suatu usaha gitu agar Ananda ini dapat berhasil dalam menghadapi UAS atau mengatasi kecemasannya?
Ya Kak, saya sih sekarang sudah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi saya masih tetap pesimis Kak dengan hasilnya. Tadi kan kamu juga mengatakan ya sudah belajar semaksimal mungkin. Tapi kenapa kamu masih tetap pesimis gitu? Saya sih kurang tahu juga sih Kak, tapi perasaan cemas dan tegang saya selalu ada dalam diri saya. Ya, eee, tadi kan kamu juga mengatakan ya bahwa kamu tuh selalu merasa cemas dan tegang itu ketika ingin menghadapi ataupun, setelah, melakukan UAS gitu kan karena kamu merasa trauma dengan pengalaman kamu dan akhirnya, Ananda merasa pesimis seperti itu kan ya? Iya. Ya, jadi dari yang Ananda katakan, Ananda mengatakan bahwa Ananda ini selalu merasa cemas dan tegang, dan juga dari perasaan itu, berpengaruh terhadap konsentrasi Ananda, dalam menghadapi ujian. Nah, dan juga berpengaruh pada perilaku Ananda. Apakah benar seperti itu? Iya benar Kak, seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Saya juga ingin bertanya juga nih, apakah kamu merasa kecewa nggak karena pernah gagal dan mendapatkan nilai jelek, sehingga, menyebabkan Ananda ini trauma gitu dengan keadaan tersebut dan akibatnya Ananda merasa cemas gitu dan tegang ketika ingin menghadapi ujian atau, menunggu hasilnya. Iya Kak, saya sangat kecewa pada diri saya sendiri. Saya santai aja ya, eee, kamu merasa marah nggak pada diri kamu sendiri? Iya Kak, saya merasa putus asa. Oh, kamu merasa sedih ya karena kejadian ini? Kamu merasa sedih nggak karena Benar Kak, gara-gara pernah mendapatkan nilai jelek, saya jadi trauma dan akhirnya sekarang saya takut jika kejadian itu terulang lagi. iya, ya jadi sebenarnya sih terkadang kita juga memang akan merasakan sedih ya akan suatu hal. Namun yang perlu digarisbawahi atau yang perlu dipahami oleh Ananda Putra ini, ketika Ananda Putra ini sedang bersedih, itu jangan sampai kesedihan Ananda Putra ini menghancurkan kehidupan Ananda dan segala halnya gitu kan. Perlu diketahui bahwa nilai jelek itu bukanlah akhir dari segalanya gitu. Kakak juga pernah kok mengalami nilai jelek gitu. Eee, tapi jika kita pernah gagal di masa lalu, itu jangan sampai rasa sedih itu berlarut-larut, sehingga menguasai emosi Ananda itu sendiri gitu, sehingga membuat Anda, selalu merasa cemas gitu, dan tegang dan sebagainya gitu, ada stres yang muncul gitu kan. Nah, tetapi jadikanlah masa lalu itu sebagai pengalaman. Kita harus belajar dari pengalaman dan jangan sampai itu jatuh pada keadaan yang sama. Ya Kak, tapi perasaan cemas dan tegang selalu membayangi ketika akan ada ujian dan setelah ujian Kak. Iya sih, ya mungkin, itu tidak bisa dipungkiri juga, tapi apakah kamu merasa sedih nggak karena pernah gagal di masa lalu? Saya benar-benar kecewa pada diri saya sendiri, Kak. Pertama, saya trauma dengan masa lalu saya, sehingga saya merasa cemas dan tegang jika ingin menghadapi ujian atau setelah ujian juga, Kak. Iya, seperti itu ya, saya bisa memahami apa yang Anda rasakan, eee, kalau misalnya kesal, kamu pernah nggak, kamu kesal gitu karena pernah gagal di masa lalu sehingga membuat Ananda ini juga trauma gitu dan selalu cemas dalam, mengikuti ujian dan takut gagal gitu? Benar sekali, Kak. Saya takut gagal lagi. Ya, sebenarnya sih ya Ananda jangan terlalu pesimis ya. Kalau Ananda misalnya udah ini, udah, berusaha dengan sekuat mungkin, insya Allah itu tidak akan mengkhianati hasil juga. Ya, Kak. Ya, sebenarnya sih perasaan ragu-ragu itu adalah hal yang wajar juga, tapi jangan sampai perasaan itu dapat menghambat kita juga gitu, untuk terus maju.
Nah, karena kamu pernah gagal di masa lalu gitu, tapi ingat bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda gitu, seperti yang, sering orang lain bicarakan gitu. Jadi janganlah gitu selalu merasa ragu-ragu dengan kemampuan yang kamu miliki gitu. Jadi kalau kita sudah berusaha, ya kita yakin insya Allah hasilnya juga tidak akan mengkhianati gitu. Tapi apakah saya bisa berhasil di ujian kali ini, Kak? Ya, tidak ada hal yang tidak bisa, selagi kita ada kemauan untuk melakukan, seberat apapun, itu kita pasti bisa melaluinya. Hanya saja ya semuanya itu hanya butuh waktu gitu. Nah, usaha-usaha nah saya juga ingin bertanya nih, usaha-usaha apa yang telah Anda lakukan gitu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama sih saya sudah belajar semaksimal mungkin, Kak. Saya berharap agar saya bisa berhasil kali ini. Ya, bagus, itu langkah bagus. Eee, Kalau misalnya kamu, eee, berhasil, kamu merasa senang nggak? Tentu, Kak, saya sangat senang apalagi kalau nilai-nilai saya bagus. Nah, iya, bagus, sekarang coba simpulkan apa masalah yang sedang kamu alami ini sekarang. Ya sih, kalau saya selalu merasa cemas ya, Kak, dan tegang karena saya pernah gagal di masa lalu. Dan akhirnya saya merasa takut jika hal itu terulang kembali, sehingga dapat mengganggu konsentrasi saya dalam menghadapi ujian semester dan ujian selanjutnya, Kak. Ya, betul sekali. Jadi Anda udah tahu ya, maksudnya permasalahan apa yang Anda alami ini. Ya, kamu merasa cemas dan tegang terhadap masalah yang kamu alami saat ini, ya kan? Ya, Kak, saya trauma dengan masa lalu saya. Awalnya saya merasa cemas dan tegang, tetapi kemudian hal itu berpengaruh terhadap konsentrasi saya dalam setiap menghadapi ujian semester dan setelahnya. Mhm. Kamu merasa kesel nggak karena kamu pernah mendapat nilai jelek dan gagal gitu, sehingga, kamu cemas gitu setiap menghadapi ujian semester? Ya, Kak, saya sering jengkel dan saya suka berpikir gitu kan, kenapa kenapa ada pada diri saya gitu. Iya, intinya kamu mungkin merasa frustasi ya, karena kamu nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Apa kamu merasa putus asa gitu karena kamu nggak bisa, mengambil inisiatif sebagaimana ditunjukkan oleh ketidakmampuan kamu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang, yang ada pada diri, Ananda sendiri? Sebenarnya sih, saya sangat berharap sih ya agar saya dapat berhasil di ujian kali ini. Mhm. Tetapi, saya merasa belum melakukan usaha yang maksimal untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya. Oh gitu, tapi kan tadi kamu mengatakan bahwa kamu berharap agar berhasil di ujian semester ini, tapi kok, kamu belum bisa melakukan suatu usaha menghilangkan kecemasan gitu yang ada pada diri Anda sendiri gitu? Iya juga sih, Kak, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya berarti mungkin kamu merasa menyesal gitu kan karena kamu nggak bisa, mengetahui apa yang harus kamu lakukan dan juga, eee, inisiatif Anda itu gimana gitu kan ya? Iya, Kak. Apakah benar katakan seperti itu? Bisa dikatakan benar sih, Kak. Saya benar-benar ingin melakukan sesuatu agar dapat, menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya. Jika saya tahu, cara membuat inisiatif, maka tentunya saya juga harus bisa membuat rencana kegiatan dan melaksanakan rencana itu. Iya betul.
kamu merasa menyesal karena kamu nggak bisa inisiatif dan kamu benar-benar ingin belajar gitu, membuat inisiatif sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan kamu dalam dalam membuat dan melaksanakannya. Iya, Kak. Tetapi apakah saya bisa berhasil dengan nilai yang bagus? Ya, tentu saja bisa, asalkan kamu mau berusaha ya. Insya Allah usaha yang kamu lakukan tidak akan mengkhianati hasil. Tapi saya belum tahu, Kak, bagaimana caranya agar saya bisa menghilangkan kecemasan itu yang terutama ya yang ada pada diri saya agar saya bisa berhasil pada ujian semester dan ujian semester yang lainnya. Iya, pokoknya kamu harus yakin aja gitu. Eh, yang penting kamu jangan merasa apa ya, jangan merasakan kecemasan terlalu berlebihan lah gitu kan. Ya, saya juga bisa memahami lah apa yang sedang Ananda rasakan ini. Ya Kak, intinya mungkin kamu merasa kecewa gitu dengan diri Ananda sendiri karena kekurangan Ananda gitu dalam mengambil tindakan menyelesaikan masalah ini. Ya, Kak. Tetapi mestinya saya tidak tinggal diam sih atas masalah saya ini. Saya harus cepat bertindak. Tetapi bagaimana caranya ya, Kak? Saya tidak tahu. Oh, ya mungkin nanti bisa lah kita coba apa, gali lagi. Nah, kamu merasa, ingin nggak mengetahui, eee, caranya itu gimana? Ingin, Kak. Ya, baiklah, kalau begitu, menurut saya terlebih dahulu kamu hendaknya, dapat menetapkan itu dengan jelas, tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini, mungkin Ananda perlu mempertimbangkan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan Ananda ini. Eee, Ya, terlibat hanya diri yang terlibat sih ya, Kak, adalah hanya diri saya sendiri. iya betul. Eee, lalu apa yang ingin kamu lakukan dalam mengatasi masalah kamu ini? Saya harus dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya sendiri, Kak. Saya sudah capek, saya sudah merasa kecewa dan pokoknya itu tercampur aduk, Kak. Ya, ya mungkin ya tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana, cara Ananda ini untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang ya. Iya, Bagus sih sebenarnya apa yang kamu sampaikan, kamu juga harus tapi kamu juga harus menetapkan standarnya gitu atau, apa, tarafnya gitu. Seperti mungkin bisa Anda coba untuk mencari tips-tips gitu agar meminimalisir kecemasan Anda itu, serta, mungkin juga bisa, dicoba untuk belajar dengan rajin gitu kan agar dalam menghadapi ujian ini bisa lebih tenang gitu kan, nggak cemas-cemas lagi gitu. Nah coba sekarang, kamu rumuskan apa tujuan yang ingin, Anda capai setelah melakukan konseling ini? baiklah. Saya merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi ujian semester dan setelahnya. Tetapi, Kak, saya bukan mengalami hal ini bukan dalam ujian semester saja, seperti ulangan-ulangan harian pun saya suka mengalami, hal ini. Karena saya takut gagal dalam hal tersebut, karena itu saya ingin menghilangkan kecemasan saya, perasaan yang tidak baik saya sebagaimana ditunjuk oleh tidak adanya perasaan cemas dan tegang pada diri saya sendiri. Ya, bagus, Anda telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah Anda ini dengan baik. Iya, Eee, Kak.
Ya, kalau boleh tahu apakah Anda sudah pernah mencoba untuk menghilangkan rasa kecemasan yang ada pada diri Anda? Sudah Kak, tapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya sendiri. Saya selalu terbayangkan hal-hal tersebut pada diri saya. Saya sudah tidak tahu lagi Kak apa yang harus saya lakukan. Dapatkah Kakak menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah yang saya alami saat ini? Oh ya, ya jadi setelah mendengar cerita dari masalah Ananda ini, mungkin mungkin Kakak akan memberikan alternatif yang bisa kamu lakukan gitu kan, yaitu kamu dapat menggunakan teknik relaksasi. Nah, di mana teknik relaksasi ini itu, eee, merupakan usaha untuk mengajari seseorang untuk rileks gitu, dengan menjadikan orang itu, sadar tentang perasaan tegang dan perasaan-perasaan rileks, orang tersebut, eee, pada untuk kelompok atau otot-otot kita gitu, terutama seperti tangan, muka, leher, terus bahu, punggung, serta perut dan kaki gitu. Nah, tujuan jangka panjang dari relaksasi, otot ini adalah agar tubuh kita itu dapat memonitor sesegera mungkin, semua sinyal, kontrol dan secara otomatis membebaskan, tegangan dari otot itu, yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, bagaimana, apa Anda tertarik? Baik Kak, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Kakak jelaskan tersebut. Ya, apa Anda juga ingin mencoba gitu teknik relaksasi ini? Beneran beneran nih Kak, Nah, boleh tuh bagaimana ya cara melakukannya? ya, kalau gitu mungkin kita bisa langsung praktekkan aja ya, karena juga nggak terlalu sulit. Ya, jadi pertama-tama satu hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai itu adalah, sedapat mungkin Anda merasa nyaman dengan lingkungan di sekitar. Nah, karena itu Anda jangan terganggu oleh sinar lampu yang terlalu terang gitu kan. Terus juga, menggunakan jam tangan, sepatu, atau, eee, peria atau aksesoris lain lah gitu, tolong dilepaskan dulu gitu kan. Karena kontak fisik, dari benda-benda tersebut tuh membuat, kita ngerasa nggak nyaman. Nah, pada saat Anda menutup mata, juga usahakan cari tempat duduk yang nyaman, mungkin kalau di rumah bisa di sofa ya atau di kasur. Nah, Anda sendiri sekarang ini posisinya lagi bersandar di tembok ya? Iya, Oke, eee, coba Anda duduk dengan, posisi yang enak, posisinya dienakan duduknya gitu. Nah, kita akan mulai. Sudah siap? Oke, sekarang coba, Ananda Putra duduk dalam posisi yang enak, terus pertama tangan kanan, diluruskan ke depan seperti ini dan kepalkan, tinjunya. Maksudnya dikepalkan tangannya, terus kepalkan dengan kuat, rasakan ketegangan, pada lengan bawahnya, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan. Kendorkan perlahan. Nah, rasakan perbedaan antara tegangan, dan rileks sekarang. Nah, sekarang, kita sama hanya dengan tangan kiri, luruskan tangan kiri ke depan, ya, dan kepalkan tinju kamu, terus, rasakan tegangannya, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus, buka dan kendorkan secara perlahan-lahan, seperti itu. Nah, rasakan itu perbedaan tegangannya. Nah, sekarang, luruskan kedua tanganmu ke depan,
Nah, tekan ke depan, terus ke ataskan, seperti ini. Ya, kepalkan dengan kuat, terus bawa arahkan ke depan seperti ini, rasakan tegangan dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kendorkan muka. Nah, sekarang kita pindah ke bahu. Angkat bahunya sampai telinga, sampai daun telinga seperti ini. Coba angkat bahunya sampai seperti ini, sampai ke atas, sambil dikencangkan. Tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, terus kendorkan. Nah, rasakan perbedaannya. Nah, apakah bahu udah mulai rileks, bahu? Sedikit Kak, lumayan. Lalu kita pindah ke bagian wajah. Nah, pertama kerutkan dahi dan alis, kerutkan seperti ini, kerutkan. Coba kerutkan, kerutkan, tahan selama 5 detik lagi, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan pelan-pelan. Pelan-pelan, kendorkan pelan-pelan. Nah, rasakan juga perbedaannya dari tegang ke tadi sampai rileks gitu kan. Nah, sekarang pejamkan mata. Kuat-kuat. Pejamkan mata. Pejamkan mata, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kendorkan. Buka mata pelan-pelan. Nah, terus sekarang kita coba lagi yang lain. Rapatkan rahang atas dan rahang bawah dengan menggigit gigi. Dia kayak gitu. Digertakkan. Ini ya. Tahan, maksudnya ditahan, ditekan gitu, terus tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, kendorkan. Kendorkan, buka pelan-pelan. Nah, sekarang rapatkan bibir. Rapatkan bibir kuat-kuat. Rapatkan bibir kuat-kuat, tahan sama 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Buka. Buka bibirnya pelan-pelan. Rasakan. Nah, sekarang kita pindah ke otot-otot leher. Jatuhkan kepala ke belakang seperti ini. Ini tarik ke belakang. Dalam putar ke belakang. Nah, ya seperti itu. Tahan, tarik yang kencang, tahan sama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ke depan Kang, kendorkan. Depan. Ya. Nah, sekarang ke punggung. Bukan punggung seperti ini. Terus seperti ini yang kuat, tahan sampai turun ke bawah kalau bisa, tahan, itu dibuka seperti ini sampai dada terbuka, sampai dada terbusung. Ya, angkat, angkat. Ya, angkat pelan-pelan. Sekarang ambil napas dalam-dalam. Hirup, hirup napas dan tahan selama 5 detik. Rasakan sampai perut di otot mulai merasa kencang. 1, 2, 3, 4, 5. Itu hembuskan secara perlahan. Ya, hembuskan secara perlahan. Nah, sekarang pusatkan perhatian pada bagian kaki. Ya, pusatkan pada bagian kaki, rentangkan kakimu ke depan. Coba ya, rentangkan kaki ke depan. Ya mungkin nggak terlihat ya karena di kamera. Ya rentangkan kaki ke depan.
terus tegangkan ototnya, kamu kencangkan, ditegangkan gitu. Sudah? Sudah ditegangkan? Sudah, Kak. Ya. Rileks, Sudah, rileks, rileks. sudah. Ya, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Biasakan lagi, rilekskan lagi. Nah, selanjutnya kita beralih. Nah, sekarang kita rasakan nih dari otot-otot tadi mana saja dari tubuh kita yang mengalami ketegangan dan mulai dari kaki gitu, terus ke perut, tangan, terus tadi bahu, wajah gitu kan. Nah, sekarang jika nanti merasa tegang lagi, nanti Anda bisa coba melakukannya kembali seperti tadi yang saya ajarkan ya. Bisa dipahami nggak? Ya, Kak. Ya, ya. Ya. Nah, sekarang saya ingin Ananda Putra memikirkan tentang skala tegangan antara 0 itu rileks dan 5 baru rileks. Nah, katakan pada saya di mana kamu menempatkan diri Anda pada saat ini. Kalau 0 itu rileks, ya kalau 1, 2, 3, sampai 5, kalau 5 itu berarti belum rileks. Nah, sekarang Anda sedang berada di posisi yang mana? Saya mungkin merasakan di posisi nomor 3, Kak. Ya, Soalnya masih ada bagian-bagian yang saya belum sepenuhnya rileks. ya, iya, bagus. Nah, tapi bolehkah saya tahu bagaimana kesamu terhadap relaksasi ini? Menurut saya sih, saya benar-benar merasa rileks ya, Kak. Rasanya seperti sedang melakukan yoga. Ya, benar sekali. Jadi sebenarnya teknik relaksasi ini didasarkan pada ide yang sama dengan yoga, gitu, yaitu belajar meringankan tegangan. Nah, kalau Ananda pertama kali mencoba, mungkin tidak terlalu terasa gitu efeknya. Tapi kalau misalnya sering nih melaksanakan cara teknik yang tadi itu merilekskan tubuh, maka Ananda akan merasa lebih rileks lagi gitu. Nah, apakah Ananda mengalami kesulitan gitu pada Eee, pelaksanaan relaksasian tadi. Halo? Tidak juga, Kak. Ya, apa reaksi Ananda ketika Ananda memusatkan tegangan gitu? Bagaimana halnya dengan relaksasi? Eh, saya sih betul-betul merasakan tegangan dan tidak enak. Merasakan tegang dan tidak enak, kayak maaf mau rileks, saya benar-benar merasakan kenyamanan pada diri saya sendiri, Kak. Iya, iya. Nah, jadi bagaimana perbedaan antara perasaan tegang dan rileks? Bedanya sih sangat jauh sekali ya, Kak. Perasaan tegang membuat saya kacau, lelah dan tidak enak, sedangkan rileks menyebabkan saya merasa enak dan tenang dan juga lebih ke enjoy. Oh, iya. Baik, jadi mungkin Anda telah memperoleh banyak banget nih kemajuan. Tetapi relaksasi itu seperti keterampilan yang lainnya juga itu memerlukan banyak pelatihan. Nah, jadi Anda juga harus banyak banyak berlatih ya tentang teknik relaksasi ini agar lebih efektif lagi. Ya, Pak. Ya. Nah, rupanya waktu kita juga sudah mau hampir habis. Mungkin ini kalau dihitung udah lebih dari 45 menit ya. Nah, untuk itu mari kita manfaatkan waktu kita yang tinggal sedikit ini. Sebelumnya saya ingin mengumpulkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Sebelumnya saya ingin kamu mengungkapkan
kembali pokok-pokok dari hasil pembicaraan kita. Silakan. Baiklah Kak, saya harus melakukan teknik relaksasi Mhm. untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya sendiri. Sehingga saya dapat merasakan rileks dan saya juga harus banyak latihan Kak. Ya, bagus. Ternyata kamu sudah mulai paham nih bagaimana bagaimana perasaan Ananda sekarang atau saat ini setelah Hmm, Sekarang sekarang ya Kak, saya benar-benar merasa rileks Kak. Rasa kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang Kak. ya baguslah kalau seperti itu. Sekarang mungkin saya akan meminta kamu untuk melakukan latihan ini di rumah 2 kali sehari itu sekitar 15 atau sampai 20 menit gitu setiap latihan relaksasi tadi. Nah, lakukan latihan itu di kursi ya, di kursi yang ada sandarannya, misalnya di sofa gitu kan. Nah, coba lakukan relaksasi ini sewaktu-waktu, terutama jika ada waktu senggang. Misalnya, setelah bangun tidur, setelah pulang sekolah, atau setelah, kerja mungkin, atau sebelum makan malam. Lah, jadi coba untuk menghindari gangguan gitu, seperti bunyi telepon atau di sekeliling kamu ada orang-orang gitu. Nah, apa bisa kamu pahami? Saya sudah paham Kak, dan insya Allah saya akan laksanakan sesuai yang Kakak tunjukkan dan Kakak berikan. Nah, iya. Betul, terima kasih, agar kamu mungkin nggak lupa ya, akan pokok-pokok hasil pembicaraan kita tadi, mungkin nanti akan, saya berikan catatan gitu kan, yang bisa nanti kamu miliki gitu, tentang, pokok-pokok apa aja yang sekiranya Oke tadi kita Kak, terima bahas. kasih. Ya, baik kalau begitu pertemuan kita cukupkan sampai di sini dulu, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga dari sesi konseling yang kita lakukan hari ini bisa memberikan, manfaat, terutama pada Amin. Ananda Putra sendiri dan saya juga, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun tingkah laku, kita akhiri, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya akhiri ya, ini saya matikan, Zoom-nya. Terima kasih. Sama-sama Kak.